Yang gas, halo sobat debak, bertemu lagi di sini channel saya Piandita Prajoto, merasakan manggil gua apa? Udah mulai. Kenapa emang? Kata kan video revisi juga pakai baju begini. Terkesan seolah-olah beda hari kita syutingnya. Aku ya di video ini aku bawa tas tote. Tetap nggak ngaruh anjing. Biar kayak kita seolah-olah Tetap kagak ngaruh, orang-orang udah pasti tahu ini syutingnya sama harinya. Masa harinya sama, kita biarin. Ya emang kenapa kalau syuting video sehari yang sama, Loh. dua video? Nanti tayangnya tersama apa terbeda? Terbeda hari lah. Terbeda hari berarti bajunya disamain dong. Ya nggak apa-apa, kayak Ya, gini nggak apa-apa. aja. Ya, emang. Kembali lagi di salah satu segmen favorit kalian, yaitu LGBT atau Gemeter. Gerald Alpi mencari thread Twitter. Bukan. Apa? Segmen ini kembali lagi di segmen CLBK. Chicken Louisiana, Bangkok, Kamboja. Sekarang yang lagi rame itu, yang pertama kita bahas ini sebenarnya bukan yang lucu-lucu ya. Yang lagi rame bukan, goblok. Iya, maksudnya aku mau ketawa dulu biar nanti nggak bisa ketawa. Oh iya, lagi gempar nih di Korea. Gempa itu. Ini gempar. Bukan takut. Gempar. Itu takut. Lah, Lu pernah takut nggak? ya sering lah goblok, mana manusia kagak pernah takut. Pas anjing. apa? Lu paling takut pas apa? Ketemu kecoa. Kalau lu? Aku paling takut kalau nggak berteman sama kamu. Kasih ya. Jong Yoo-jung dia dan juga kan orang ngapain keluar Ger? Breaking, kita gini dulu bisa pembawa berita. Dang! Breaking news, seminggu terakhir, pemberitaan di Korea Selatan dihebohkan dengan kasus teman sebaya Busan yang dilakukan oleh seorang perempuan bernama Jong Yoo-jung. Identitas Jong Yoo-jung diungkap Badan Kepolisian Metropolitan Busan pada tanggal 1 Juni 2023. Jong Yoo-jung seseorang wanita berinisial Antira. Bukan. Yang berusia 20-an. Antira 20 tahun ditemukan. Bukan, lu jangan sembarangan, orang bukan itu korbannya. Yang dia temui untuk pertama kalinya melalui aplikasi-aplikasi bimbingan belajar. Ia menghabisi nyawa korban seorang diri dengan senjata sekitar pukul 17.30 waktu setempat pada tanggal 26 Mei di rumah A di Gyeongju, Busan. Setelah menghilangkan nyawanya, Menghilangkan nyawa si korban. kemudian tersangka membagi tubuh korban dalam beberapa bagian. Tak sampai di situ, keesokan paginya ia memesan taksi dan meninggalkan tubuh korban di rerumputan di sepanjang sungai Nakdong di Yangsan, Gyeongsang-namdo. Supir taksi yang menjemput tersangka melihat darah di koper dan melaporkan kepada polisi. Jong Yoo-jung ditangkap oleh polisi saat menerima perawatan di rumah sakit karena sakit perut. Polisi mengidentifikasi mayat di dalam tas dan menemukan sisa mayat di rumah A. Diketahui bahwa Jong Yoo-jung merencanakan kejahatan tersebut dengan cermat dan ceroboh. Ia menyiapkan senjata terlebih dahulu dan mendekati korban dengan informasi yang diperoleh melalui pencarian di internet. Setelah itu dilakukan, dia membeli deterjen dan kantong plastik di toko. Toko apa yang... Jangan tebak-tebakan, mana ada berita tebak-tebakan. Ya. Gak ada pembawa berita lagi begini. Dihormati, toko masyarakat. Kemudian mengemas barang-barang yang diperlukan untuk memenuhi jasa seperti tas travel untuk mengekspos pergerakannya. Selama penyelidikan polisi, Jong Yoo-jung berkata, saya melakukan kejahatan karena saya ingin aja melakukan itu. Kata Jong Yoo-jung. Diketahui bahwa dia tidak pernah melakukan kejahatan serupa atau menerima perawatan untuk penyakit mental di masa lalu. Pada tanggal 2, Jong Yoo-jung ditangkap dan dikirim ke kejaksaan atas tuduhan penghilangan nyawa orang dan penelantaran mayat. Dia berkata di depan kantor polisi sebelum penuntutan hari itu, saya pikir saya sudah gila. Saya dengan tulus meminta maaf kepada keluarga yang berduka, ucap Jong Yoo-jung. Para ahli menganalisis bahwa lingkungan di mana Jong Yoo-jung hidup sebagai penyendiri terputus dari orang-orang untuk waktu yang lama yang menyebabkan kasus tersebut. Ngeri sih. Ngeri ya? Iya woi, tapi emang bener sih kayak jadi hati-hati ya buat kalian yang ketemu ya misalnya kayak mau ketemu stranger. Iya, ketemu stranger dari aplikasi. Zamannya aplikasi gitu kan. Hati-hati banget lah kalau bisa ditemenin lah sama orang kalau mau ketemuan. Buat para lonte juga hati-hati ya buat
menerima bookingan gitu. Serem loh. Nah, tapi bisa jadi juga iya loh. Ya coy, termasuk yang suka nyewa-nyewa lontong juga tuh hati-hati loh, kayak kita nggak pernah tahu manusia tuh sekarang sejahat apa gitu loh. Jadi kayak, ya kita cuma bisa menjaga diri kita sendiri aja sih. Betul, karena sekarang tuh kalau mau menghilangkan nyawa orang nggak butuh alasan. Nggak butuh alasan lagi nih buktinya. Cuma sesimpel ya pengen aja tuh. Gitu. Udah level gila loh. Coba lihat mukanya nggak muka-muka orang jahat juga. Kayak muka-muka orang ya udah aja gitu, kayak Mbak yang kita lihat di jalan aja gitu kan, iya, kalau di Korea ketemu di mall aja gitu. Tapi ternyata di Bali itu semua terciptalah seorang brutalisme monster dan ini nyawa. Dia lagi rame kasus perselingkuhan lagi, Ger. Sampai 6,4 selingkuh terus. 6,4 M views di Twitter. Selingkuh terus. Tidak ada kayak kasus menggigit titik. Nggak ada kayak kasus melahap lemari gitu. Melahap lemari atau kasus mematikan suara rakyat. Nih, dia ingin bercerita bagaimana mental kakak kandungku dibuat hancur oleh dua orang ini yang menari di atas penderitaan orang lain tanpa rasa empati sedikit pun. Perselingkuhan yang menghancurkan mental kakakku dan juga keponakanku yang berusia 1 tahun. Anjir. Yang hampir 4 bulan ini tidak ketemu papanya karena memilih selingkuhannya. Wow. Tahun lagi, masih kecil banget. Thread ini saya buat karena saya ingin kakak saya mendapatkan hak yang seharusnya dan juga perlindungan agar kakak saya tidak merasa sendiri menghadapi ini, karena pelaku yang adalah kakak ipar dan selingkuhannya sangat menguras energi kakak saya dan keluarga dengan perbuatannya. Selama hampir 4 bulan berselingkuh dan penindasan terjadi pada kakak saya. Dengan itu izinkan saya mewakili kakak saya untuk membagikan cerita dan masalah yang sedang dihadapi saat ini. Di awal tahun Februari 2023, kakak saya mengetahui perselingkuhan ini dan kemudian menegur kedua belah pihak. Keduanya meminta maaf dan pihak wanita yang adalah selingkuhannya merasa telah ditipu oleh suami kakak saya. Tidak meminta maaf, hanya fokus pada merasa ditipu oleh kakak ipar saya. Kemudian kakak saya menasihati wanita tersebut, khususnya suaminya pasti sudah dinasihatin duluan dong oleh kakak saya dan mereka berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ini chatnya. Harga diri saya lebih berharga. Iya mbak, mending cari yang kaya aja mbak, yang single. Iyalah. Tapi dia tahu rumah mbak gaya. Kayak bahasa suku-suku apa aja. Tapi dia tahu rumah mbak nggak ya? Tapi dia tahu rumah mbak gaya. Nggak gitu tapi bro. Dia tahu rumah mbak gaya. Tau nggak itu kayak apa? Kayak ST-nya Pemalang Utara menjelang maghrib. Tapi dia tahu rumah mbak nggak ya? Pernah ke rumah mbak nggak? Nggak. Saya nggak mau bawa dia ke rumah. Tapi mbak udah berapa kali ketemu kalau boleh tahu? Waktu kapan ketemunya? Dia cuma tahu salonku. Alasan dan lain-lain mbak. Kasihan anak saya mbak. Tahu nggak yang nggak habis pikirnya? Pikir. Oh, dia udah punya anak tapi dia ngelakuin itu. Di mana otak dia? Ngelakuin apa mbak? Iyalah pakai nanya. Enggak, salah, jangan dong. Deketin orang. Iya, makanya udah kebiasaan. Kemarin begitu minta maaf, terus janji gak akan begitu lagi. Kenapa mbak mau maafin? Mbak gak kasihan sama perasaan sendiri? Saya punya anak mbak. Mbak, maaf banget. Tolong mbak juga ngerti saya. Jangan dibuka blog. Nggak gitu. Jangan dibuka blog semua lagi ya mbak. Jangan dibuka blog semua lagi ya mbak. Saya gak tahu apa-apa. TB-TB diberatkan. Tiba-tiba dong. Saya gak tahu apa-apa, tiba-tiba diberatkan dengan masalah kalian. Nangis. Iya. Nangis. Salah saya apa? 3 kali. 4 Anjing, kali. capek aja 4 kali. Gini-gini tolol. Sakit hati banget. Enggak, itu ini cuma 1, sakit hati banget. Sakit hati banget. Cari laki-laki yang baik ya mbak. Aku niat baik, malah aku yang dimaki-maki. Sama siapa mbak? Iya mbak, dibilang hanya iseng aja sama mbak. Kemarin karena berantem aja sama saya. Iya, gak apa-apa. Saya juga nggak mau sama ke sambil ini dong, sambil ketawa. Tawa yang keluar air mata. 2 kali. Oke. Bagus. Ya bagus mbak. Juga cuma iseng mbak. Yang lebih dari banyak. Sering ngesengin cewek pada kebaperan semua. Saya enggak. Jujur percakapannya aneh banget gak? Oh ini percakapan pelakor sama istri sahnya. Sama istri sahnya. Anak buahnya baper semua. Sama sekali enggak. Apa ya? Butuh validasi. Iya. Alhamdulillah kalau mbaknya enggak. Malah saya kan ngasih tahu ke mbak katanya. Oke.
Hingga pada akhirnya semua berbalik. Pihak wanita selingkuhan menghina kakak saya melalui WhatsApp. Inilah pertama kali hinaan itu terjadi. Bayangkan, pelakor menghina istri saya dan mengancam untuk mempidanakan istri saya karena sudah menegur mereka dan merasa perbuatannya benar, yang salah kakak saya karena sebagai istri tidak tahu diri. Ladenin apa sih? Jelas-jelas gue tadi datang sama cowok gue. Lu kalau nggak tahu apa-apa mending diem, kocak. Sama orang sakit. Kesetanan gitu. Ketawa tapi matanya nggak begitu. Nggak kayak gini. Berapa kali ya? 6. 6, oke, bagus. Lu pikir gak ada undang-undangnya ya? Undang-undang. Lu pikir gak ada undang-undangnya ya? Tom Yam dong. Lu giniin gue dari kemarin, gue screenshot ya. Apa yang lu udah ucapin ke gue, lu mau gue kasusin apa gimana? Lu yang urusan sama gue sekarang. Lah, gue punya banyak bukti. Saya sudah banyak buktinya loh mbak. Astagfirullah, semoga mbaknya dapat hidayah ya. Saya nggak nyangka mbak semurahan ini, ternyata kirain mbak berkelas loh. Ngaca lo murahan. Berkelas lah, bisa ngasih duit sendiri. Kerjaan punya. Nek lo bau ikan, tit lo bau garam. Ngaca lo murahan, berkelas lah, bisa hasilin duit sendiri, kerjaan punya, wak, nggak bergantung sama cowok. Jadi kalau ditinggalin sama cowok nggak kesetanan. Alamat lo sini. Kelakuan lu kayak apa gua beli, mulut lu gue cuci dengan sejuta prestasi. Apa lu peduli? Apa lu kecokot lo? Apa kalau pikiranmu? Silahkan anjir, gue viralin balik. Gak usah jauh-jauh, saya akan cari mbaknya. Udah jelas-jelas cowoknya minta cerai, masih aja dikepoin. Waka. Saya yang akan cari tahu semua tentang mbak. Nyalahin gue lagi, kocak anjay. Iya, ngeselin banget ini orang pelakunya anjir. Sumpah. Ngeselin banget ya. Ngeselin banget anjir. Ngeselin banget anjir. Di bulan Maret, kakak saya mengetahui bahwa mereka masih menjalankan hubungan terlarang itu, tapi pihak wanita merasa sudah mengakhiri sambil menghina saya dan keluarga, hingga akhirnya saya menemukan bukti bahwa mereka masih jalan bersama. Segala akses WhatsApp dan sosmed diblok oleh wanita itu. Lelaki itu siapa mbak? Iya mbak, yang jelas saya datang. Dia udah sama cowok dan teman saya posisinya. Dan saya sama sekali nggak tahu cowoknya siapa dan siapa. Di sana juga saya nggak ngobrol atau salaman, kenalan sama dia juga cuma sekedar foto. Yang di belakang itu kak. Yang di belakang itu kak. Oh iya mbak, betul. Itu posisinya kemarin ya? Iya kemarin mbak, malam minggu. Oke, makasih kak udah balas pesan saya. Oh ini dia lihat di snapgramnya orang. Iya. Ada halnya di sini. 1, kenapa LDR? Bukankah istri wajib menemani kemanapun suami pergi? 2, kalau emang pelakor sampai berani kayak gitu, berarti kan dia yakin udah dapat lampu hijau dari suami mbaknya. 3, sudah digugat kok masih bertahan aja, jadinya sakit sendiri kan? Goblok sih, nggak bisa nyalain ininya lah. Kan dia punya anak kan. Ya si ceweknya pasti berusaha untuk berjuang buat anak-anaknya dong. Makanya dia masih mau bertahan. 1. Kenapa LDR? LDR karena terpaksa dengan alasan kehamilan yang mengalami placenta previa sehingga harus bed rest total. Bahkan usai kandungan 3 bulan pendarahan hebat yang dimana kakak saya tinggal di Brebes dan jauh dari keluarga, hanya bersama suami saja dan dari kandungan menyarankan dari dokter kandungan menyarankan kakak saya dipantau selama 24 jam. Alhamdulillah anaknya lahir sehat, tapi seiring berjalannya waktu terkena bronkitis. Kembali lagi ke dokter menyarankan untuk tetap bisa dipantau oleh keluarga dan 2 minggu sekali harus dirawat jalan untuk kontrol. Pihak suami sangat mengerti alasan itu, bahkan dia yang menyarankan setelah sembuh dan anak berusia 1 tahun baru kembali lagi ke Brebes. FYI mereka LDR Brebes Bogor dan masih sering bertemu 2 minggu sekali. 2, dari awal thread ini saya buat, saya membeberkan kedua belah pihak, keduanya salah. 3, gugatan cerai baru didaftarkan pada bulan Mei, jatuh setelah mereka memposting kemesraan selama ini. Oh, jauh setelah mereka memposting kemesraan ini. Di sini fokus pada membagikan cerita agar kakak saya mendapatkan kekuatan dan demi mendapatkan hak seharusnya. Sebelumnya, mohon maaf buat yang buat thread, juga buat yang suaminya. Mohon maaf. Look at the stars, look at the sign for you. Terima kasih. Udah. Kakak saya hampir mengakhiri hidupnya, semangatnya hilang, batinnya terguncang. Dia hanya bisa menangis setiap hari. Kami keluarga sudah menguatkan dengan segala cara, tapi saya sadar bahwa mental setiap orangnya beda-beda. Bayangkan, dia diselingkuhin suaminya, nggak pulang-pulang.
Wanita selingkuhannya tak henti-hentinya memberi pesan yang sangat menyudutkan. Bahkan yang paling menyakitkan ketika keponakan saya sakit, papanya sedang bersama wanita itu. Saya dan keluarga selalu mendampingi kakak saya melewati hal sulit agar tetap baik-baik saja. Percayalah jika mental sudah sakit rasanya ingin fokus mengakhiri hidup. Waduh, ini ada foto-fotonya, ya Allah. Pada bulan April, kakak saya berniat menghampiri suaminya. Memang selama ini kakak saya LDR dari masa kehamilan sampai anak berusia 1 tahun. Case-nya karena memang harus bed rest. Lu baca aja, gue back sound. Dan dalam pengawasan keluarga, kakak saya mencoba ikhlas dengan apa yang terjadi. Dia pergi menghampiri suaminya karena melihat seorang anak yang mencari bapaknya setiap hari. Dan yang terjadi ketika sampai kakak saya diusir dan lelaki itu lebih milih pergi menghampiri wanita selingkuhannya. Ini ada foto. Ada fotonya. Barang-barang. Karena kesehatan anak aku mulai membaik dan anakku menanyakan papanya terus, aku memberikan diri untuk ke Jawa untuk menemui dan memaafkan suamiku. Demi anakku, jam 6 sore kita baru nyampe dan ternyata dia ditelepon terus sama pelakor untuk menemui pelakor itu dan meninggalkan saya dan anak saya, dan dia mengusir saya jam 11 malam. Bayangkan saya sendiri bersama anak saya di Jawa, tidak ada siapa-siapa, lingkungan seperti apa, disuruh pulang. Entah kenapa mereka sejat ini padahal saya dan anak saya yang baru berusia 1 tahun. Ya udah terserah kamu, ya udah aku malam ini balik Chat lagi. sama suaminya. Iya, balik lagi naik. Kalau itu mau kamu, ada kan bus jam segini, aku malam ini pergi dari rumah ini. Terus dia bilang gini, iya nih memang seharusnya begitu. Anjing diusir. Tidak sampai situ saja, wanita ini makin gila publish hubungan mereka yang pokoknya ini di sini intinya liburan ke Bali dan lebih go publik aja. Gila. Udah go publik lah ya di sini ya. Tapi sebenarnya Lu minum obat dulu deh, biar gak kesetanan. Lu ke psikiater deh sana, gak jelas lo. ih anjing jahat banget. Saya sadar perselingkuhan terjadi atas kesalahan dua pihak. Kami sudah melaporkan ini pada atasan yang bersangkutan, pihak laki-laki, dan dia sudah mendapatkan punishment dari perusahaannya. Memang sampai detik ini pihak laki-laki tidak berani posting hubungan gelapnya, tapi yang pihak perempuan sangat butuh pengakuan dengan selalu memposting kemasahan mereka dan ingin diakuin hubungan gelapnya. Namanya aslinya wadah banget. Cukup wading-ding sih. Dia merasa bangga dengan dirinya dan senang karena ada yang memviralkan dia. Dia lupa bahwa ada pasal perzinahan KUHP yang mengintai dia. Dan kakak ipar saya. Ya, 22 Maret beliau menggugat cerai dan baru mendaftarkan cerai tapi belum sah sampai detik ini. Artinya hubungan sebelumnya tetaplah salah dan tidak dibenarkan sedikit pun. Saya harap mereka mendapatkan sanksi sosial yang seharusnya. Oke. Begitupun buat kakak ipar saya. Anda adalah seorang suami dan seorang ayah untuk anak Anda. Jika memang sudah tidak sabar mempunyai hubungan baru, diselesaikan dulu dong hubungan yang sebelumnya. Jangan merusak hidup seseorang karena nafsumu. Menjadi suami bukan hanya memberikan nafkah, tetapi menjadi imam yang baik buat keluarga. Anda salah satu orang yang menurut saya merusak martabat laki-laki. Anda menghancurkan masa depan seorang anak yang sedang mengenal sosok Anda seperti apa. Anda adalah orang terjahat yang pernah saya ketemui. Saya dan keluarga tidak akan pernah tinggal diam. Dan atas apa yang sudah Anda lakukan untuk kakak saya selalu ingat bagaimana kakak saya ingin mengakhiri hidupnya karena perbuatan Anda. Terus ini bukan fokus minta maaf, tapi Mbak bla 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 fokus membuat Viti untuk pengakuan yang semakin menyesatkan, padahal umurnya masih sangat muda tapi dia memilih jalan yang sangat disayangkan dengan pilihannya. Terima kasih ya Mbak karena postingan-postingan kamu yang tidak sabaran itu bisa jadi bukti perselingkuhan ini membuat ini semakin kuat untuk dibawa ke pengadilan. Untuk kalian yang merasakan hal yang sama, jangan takut untuk berbicara, fokus kepada kebenaran dan membuat pikiran kamu tenang. Gila sih, hari ini kenapa ya? Hari ini kita mendapatkan pelajaran kalau ternyata manusia itu semakin jahat. Semakin gila dunia ini, guys. Kita menjaga diri kita sendiri-sendiri sih. Ya semoga Mbak yang ditinggalkan diberi kekuatan ya, karena berat sih pasti rasanya. Apalagi dia sampai kayak mau mengakhiri hidupnya berkali-kali kan. Semoga diganti dengan yang berlipat-lipat lah. Maksudnya kan semoga kayak dikasih rezeki sama Tuhan biar buat anak-anaknya. Iya. Bisa membiayai anak-anaknya ntar sampai sukses, sampai gede, sampai sukses, sampai bisa jadi kebanggaan, sampai pokoknya saking suksesnya anaknya nanti sampai bapaknya kayak pas tuanya ngaku-ngaku itu anak saya gitu. Iya betul. Biar malu sekalian. Buat mbaknya yang kalau ini kasusnya bener ya kesalahannya si suaminya, ya walaupun tadi katanya si mbaknya juga ada salah dari kedua belah pihak, tapi menurut gue di sini kalau kayak gini agak parah sih juga kesalahan si suaminya juga. Mudah-mudahan kalau bener semoga mbak dikuatkan dalam apa ya menjadi single mom, atau mungkin abis ini mau nikah lagi gitu boleh kalau misalnya traumanya udah sembuh, tapi kalau enggak
kalau misalnya memutuskan sendiri, semoga diberi kekuatan sama Tuhan ya. Semoga anaknya menjadi anak yang cerdas, soleh, dan juga sukses sampai anaknya udah nggak merasa nggak merasa kurang lagi, dia nggak punya bapak gitu. Buat keluarganya juga ya ditemani terus ya kakaknya, semoga ya nggak kenapa-napa lah. Dan juga semoga gue cepet dapat pacar. Betul. Kalau misalkan kok terselip promosi goblok. Jago masak, ganteng, lucu. Tapi nggak jago ngerebus telur. Bikin bakar rumah orang. Kemarin sampai kebakar loh. Udah. Lu nggak tahu sesakit apa dada gua anjing. Baca chat lu anjing. Dada gua kayak anjing rumah orang gitu loh. Hampir aja kucing lu jadi kucing goreng aja. Jadi kucing panggang anjing. Pantes gua pas pulang uyu batuk-batuk anjing. Tapi percayalah, gue tuh adalah salah satu orang yang percaya karma itu nyata adanya. Betul. Cepat atau lambat itu akan datang kepada semua orang. Betul. Jadi kayak ya kita tunggu aja waktunya ya, semoga cepat dapat karma gitu. Gue juga percaya banget. Bener, sumpah. Sekarang kejadian. Orang yang menjahati gue sedang mengalami karma sekarang. Terselip curhat juga di situ. Ya udah ya guys. Terima kasih sudah menonton Argumentatif. Sampai berjumpa di Argumentatif selanjutnya. Jangan lupa nonton ADC terus di channel Geralditan. Ada apa? Di